Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat Aisyah dan tarawih rahimakumullah. Monggo dengan kesempatan menika kita mengucapkan doa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kanugrahan ageng arupi nikmat sehat, kesempatan saha nikmat iman lan Islam. Mugi amal ibadah kula panjenengan sami khususipun wonten ing wulan suci Ramadan menika tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ing kesempatan minulya menika kula badhe ngaturaken sekedhik babagan doa utawi nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalau parang pangandika wonten suci Al-Qur'an ingkang berkaitan kegandengan kalian bulan suci Ramadan ugi. Ini menika ayat-ayat sekitar 183 sampai 186 ingkang kula aturaken Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya aku ini adalah dekat, yang mengabulkan setiap orang yang bermohon atau berdoa kepadaku. Maka penuhilah panggilanku dan berimanlah kepadaku, kata Allah, la'allahum yarshudun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Mas sekalian, setiap hari kula njenengan sami tansah ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan doa niku wonten ing keterangan hadis dipun sebataken ad-du'a muhul ibadah. Doa adalah rohnya dari ibadah. Karena semua rangkaian ibadah itu adalah intinya berdoa kepada Allah. Terutama adalah sholat ya. Dalam sholat itu mulai dari awal sampai dengan akhir isinya adalah antara lain berkaitan dengan doa atau permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada doa di doa iftitah, sudah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang pakai Allahumma bangit atau yang pakai kabiro. Kemudian ketika ruku kita juga berdoa. Kemudian ketika takbiratul ihram, ketika berdiri dari ruku atau iktidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat dan tahiyat akhir, dan diakhiri juga dengan doa assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Semuanya adalah rangkaian doa. Dalam ibadah haji juga isinya berkaitan dengan doa. Semuanya adalah dalam rangka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu artinya adalah permohonan. Kalau dari atas ke bawah itu bisa berarti perintah. Tapi karena dari bawah ke atas kita ini adalah berarti doa, mohon. Maka hendaknya kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu
didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar doa kita, Maha melihat kepada gerak-gerik kita. Maka pada ayat yang ke-186 surat Al-Baqarah ini Allah menegaskan kepada kita, apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, aku ini adalah dekat. Allah itu dekat, dan Allah senantiasa dekat. Cuma kadang-kadang kita yang menjauh. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Kata lagu dulu, kita sering dengar itu. Maka kemudian Allah menegaskan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah itu senantiasa mengabulkan, nyembadani permohonan bagi hamba-hamba yang berdoa, bagi hamba-hamba yang bermohon, baik itu doa-doa yang sifatnya maksur dari Nabi, atau doa dari Al-Quran, maupun doa dengan bahasa kita, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada syaratnya. Pada ayat ini Allah menyampaikan antara lain, ini falyastajibu li, maka penuhilah dari apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Gusti Allah pengennya dumateng kula jenengan sanim niku napa? Niku sing kudu dilaksanakan supaya doa kula jenengan sami niku diijabah, dipun qabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan kamu hendaknya beriman kepadaku, kata Allah. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah supaya berdoa dengan bermodalkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini diakhiri dengan la'allahum yarsyudun, agar kalian semuanya mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk. Jemaah rahimakumullah. Dalam hal berdoa kita harus yakin. Ini yang pertama. Harus kita lakukan dengan penuh keyakinan bahwa doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita ini diberi oleh Allah yang kita tidak minta. Contohnya apa? Misalnya udara yang segar ini, kita kan tidak minta. Alam semesta yang luas ini, air yang demikian segar, api yang bisa untuk dimanfaatkan, dan seterusnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini hendaknya yakin bahwa doa kita ini dikabulkan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang perlu kita perhatikan, bahwa doa itu dikabulkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada doa yang langsung diijabah oleh Allah, ada. Misalnya ketika kita suatu ketika mungkin di jalan hujan, kemudian kita berdoa bermohon kepada Allah, lalu Allah menghentikan hujan, bisa jadi. Atau ketika kita dalam situasi-situasi tertentu, misalnya kemudian berdoa, Allah mengabulkan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, doa itu ditunda. Doa itu ada yang ditunda. Ibaratnya misalnya kita orang tua, ada anak SD minta dibelikan pit motor. Nah, kita kan mikir-mikir. Nah, Allah juga demikian. Apabila hamba-hamba bermohon, sekiranya kalau diberi itu belum saatnya, maka itu ditunda. Dan kita tidak tahu kalau itu dikabulkan dalam bentuk yang ditunda. Kemudian yang ketiga, doa itu bisa sebagai kafarat, sebagai penebus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi dosa yang kita kerjakan, dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak, itu akan terhapus. Karena apa? Karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin harapan kita, doanya itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi dalam bentuk
hapuskannya dosa, diampuninya dosa. Maka yang keempat, jamaah sekalian, doa itu dikabulkan dalam bentuk yang berbeda. Nah ini, misalnya kita minta rizki, pikiran kita uang, pikiran kita harta, pikiran kita itu finansial, tapi Allah memberi yang lebih daripada itu, yaitu nikmat sehat. Nah ini, sehingga kalau jenengan sami niku sehat itu tidak hanya mahal, tapi tidak bisa dinilai dengan uang karena saking mahalnya. Jadi jangan sampai pesimis kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau doa itu dalam bentuk yang terakhir adalah dikabulkannya nanti di akhir, yaitu sebagai balasan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Sehingga kita mungkin belum bisa merasakan sekarang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya akan mengabulkannya, ditunda dalam waktu yang kita tidak tahu, dan balasannya misalnya di akhirat ini. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah sering-seringlah kita berdoa, terutama pada waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang makbulah untuk berdoa. Antara lain, ini banyak sekali waktu-waktu yang mustajab. Itu adalah waktu ketika setelah sholat 5 waktu, waktu ketika sepertiga malam, waktu ketika berbuka puasa, waktu ketika antara azan dan iqomat, dan lain sebagainya. Ini hendaknya kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekuatan kita sekarang yang paling urgen ini adalah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendidik anak-anak kita ditambah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari rizki, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut ilmu, mencari ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang akan memberikan segalanya kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan berkecil hati, apalagi doanya orang yang berpuasa, apalagi doanya seorang ibu, apalagi doanya anak soleh. Itu semuanya adalah doa-doa yang sangat baik, doa yang mustajabah, yang harus ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Maka hendaklah kita optimis, hendaklah kita husnudon dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah baik kita dan senantiasa diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengampuni dosa kita dan kita ditempatkan di tempat yang mulia kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.